Isu uang Rp100 miliar di balik pertemuan Egy Damai dengan Jokowi, fakta, bantahan, dan celah yang belum terjawab. Pertemuan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo tak berhenti sebagai agenda silaturahmi biasa. Di ruang publik, peristiwa itu berkembang menjadi kontroversi baru setelah muncul isu adanya penerimaan uang dalam jumlah fantastis, bahkan disebut mencapai Rp100 miliar yang dikaitkan dengan pertemuan tersebut. Isu ini tidak lahir dari pernyataan resmi aparat penegak hukum maupun dari keterangan langsung para pihak yang hadir. Ia justru beredar melalui potongan narasi di media sosial, komentar tokoh, dan diskusi kanal informal, yang kemudian membesar karena menyentuh dua isu sensitif sekaligus, kasus hukum ijazah Jokowi dan posisi Egy Damai sebagai pihak yang sedang berhadapan dengan proses hukum. Dari mana isu itu berasal? Hingga kini, tidak ada satupun sumber primer yang secara terbuka menyatakan melihat, menerima, atau menyerahkan uang tersebut. Istilah, uang satu koper, dan angka Rp100 miliar lebih banyak muncul sebagai asumsi berantai, dikutip ulang tanpa kejelasan asal-usul informasi. Inilah titik krusialnya, isu tersebut bukan hasil temuan jurnalistik investigatif, bukan pula bocoran penyidikan, melainkan narasi spekulatif yang berkembang karena minimnya transparansi detail pertemuan. Bantahan langsung dari para pihak. Pihak Egy Sujana dan Damai Harilubis secara tegas membantah adanya aliran dana. Mereka menyebut pertemuan itu tidak melibatkan transaksi apapun, dan semata membicarakan pendekatan restoratif justice serta silaturahmi personal. Dari sisi Jokowi, pernyataan yang disampaikan justru menekankan bahwa pertemuan tidak mencampuri proses hukum, keputusan hukum sepenuhnya berada di tangan penyidik, tidak ada jaminan atau kesepakatan hukum apapun. Bantahan ini penting dicatat, karena hingga kini tidak ada laporan resmi dari kepolisian, PPATK, atau lembaga pengawas keuangan yang menyebut adanya transaksi mencurigakan terkait pertemuan tersebut. Lalu, kenapa isu ini terus hidup? Ada setidaknya 3 faktor yang membuat isu ini sulit padam. Waktu pertemuan. Pertemuan terjadi saat kasus hukum masih berjalan. Dalam konteks ini, publik sensitif terhadap segala bentuk komunikasi antara pelapor dan pihak terlapor. Minimnya detail terbuka, tidak ada keterangan rinci soal durasi pertemuan, siapa saja yang hadir penuh, dan apa saja poin pembicaraan secara spesifik. Kekosongan informasi inilah yang diisi oleh spekulasi, polarisasi politik yang belum reda. Isu ijazah Jokowi sejak awal syarat muatan politik. Setiap peristiwa yang melibatkan tokoh-tokoh di dalamnya mudah ditarik ke narasi, transaksi kekuasaan. Tantangan pembuktian, secara hukum, tudingan penerimaan uang Rp100 miliar adalah tuduhan serius. Tanpa bukti aliran dana, saksi, atau dokumen transaksi, klaim tersebut berada di wilayah dugaan tak terverifikasi dan berpotensi masuk kategori fitnah. Karena itu, sejumlah pihak justru mendorong dua hal, pembuktian terbuka bagi pihak yang menyebarkan isu, atau klarifikasi tegas dan menyeluruh, agar polemik tidak terus digoreng menjadi komoditas politik. Catatan investigatif. Sampai tahap ini, fakta yang bisa dipastikan hanya satu, pertemuan memang terjadi, tetapi uang Rp100 miliar belum pernah terbukti ada. Selebihnya adalah ruang abu-abu antara kecurigaan publik, ketidakpercayaan politik, dan absennya bukti konkret. Tanpa data finansial, rekaman transaksi, atau temuan aparat, isu ini lebih mencerminkan krisis kepercayaan publik ketimbang temuan pelanggaran hukum.